prioritas pertama kita di sini kan adalah pelayanan ke mahasiswa. Jangan sampai ketika kita menerima proyek malah tugas utama kita, tupoksi utama melayani mahasiswa praktikum jadi nggak bisa gitu. Takutnya kan proyek sama pas pas pelayanan mahasiswa, entah itu praktikum ataupun penelitian, kalau berbarengan kita harus tahu mana yang prioritas kayak gitu. Dan memang peraturannya seperti itu. Ketika mahasiswanya nggak ada, bahkan hanya untuk beli makan pun kegiatan harus di stop, tidak boleh dilanjutkan karena kita nggak tahu apakah pas pengerjaan itu benar atau salah. Ya mungkin kata istilah tersesat di jalan yang benar itu ya mungkin di sini benar adanya di sini ya Bang ya. mungkin gitu ya. Hai Nusa People, kembali lagi di podcast Simateta, wadahnya anak PMB untuk ngomongin hal yang asik, seru dan pastinya informatif. Kembali lagi dengan gua Abram dari TMB 59. Kali ini kita kedatangan tamu dari teknisi TMB nih. Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu Bang. Harusnya sih udah pada kenal ya. Semoga udah pada kenal. Nama saya perkenalkan Yayan Fitrian. Di sini sebagai penanggung jawab lab mesin ya, lab bengkel metanium yang ada di Lab Lapang Siswadi Suparjo atau di Loikopo. Ya, kau boleh tahu kabarnya gimana nih Bang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik jasmani dan rohani, masih bisa berpikir jernih, belum dianggap gila ya. Meskipun di TMB ini ya menghadapi anak-anak yang agak-agak gila nih, baik Unik ya Bang? iya, idenya apanya, kelakuannya yang plus minus lah gitu ya. Gimana dari ini Abram sendiri sehat? Oh sehat, masih sehat Bang. Dengan kesibukan akademik yang nampaknya agak makin ke lain-lain hal kan, tetap sehat pokoknya. Ya harus Sehat. sip. Kalau boleh tahu nih Bang, kesibukan Abang di teknisi TMB itu apa Bang? Apakah ada project atau ada apa gitu Bang kesibukannya? Kalau untuk project itu kadang ada kadang tidak ya, tapi yang jelas ada itu ya praktikum hampir setiap minggu ada, meskipun jadwalnya ya menentu ya. Maksudnya nggak menentu ini ketika di semester ganjil itu sibuk sekali karena Abang bisa megang hampir semua angkatan. Dari yang semester 3 ada teknologi manufacturing, terus yang semester 5 ada AMBP, di yang semester 7 juga ada capstone ransin. Jadi memang agak padat kalau semester ganjil. Tapi untuk semester genap ini lebih ke yang presisi ya, semester 6 ya, presisi sama beberapa yang semester 8 penelitian. Mungkin ditambah PKM lah. Ya siap. Mungkin nih Bang, langsung aja kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu mengenal lebih dekat tentang Departemen Teknik Mesin dan Biosistem dari alat. Oke nih Bang, langsung saja mungkin kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu mengenal lebih dekat tentang Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Yang pertama nih Bang, apa sih yang membedakan departemen kita Teknik Mesin dan Biosistem IPB ini dari departemen teknik mesin yang lainnya gitu Bang? Mungkin dari fasilitasnya atau mungkin dari kurikulum kita beda atau gimana Bang? Selama saya kunjungan ya, beberapa kali kunjungan ke teknik mesin yang lain gitu, yang benar-benar jelas membedakan itu bahwa departemen kita itu bisa lebih ke produk gitu. Kita harus lebih mengetahui produk. Contohnya kalau teknik mesin yang murni itu ya, itu dia lebih fokus ke desain mesinnya. Jadi mereka bisa membuat mesin yang efektif, efisien. Nah tapi mungkin kita punya keunggulan di produknya. Jadi nggak semua ketika kita membuat mesin kita harus tahu dulu nih produknya tuh. Misalnya kita mau bikin alat pemanen pisang gitu kan, kita harus tahu pisang itu sifat fisiknya kayak gimana, terus dia itu harus pakai tekanan berapa untuk bisa mendapatkan hasil potongan yang baik dan maksimal gitu. Oke, terus nih Bang, mungkin dari selain keunggulan yang kita punya itu dari sisi produknya, selain itu ada nggak sih Bang keunggulan dari departemen kita itu yang yang dimiliki departemen kita yang benar-benar membedakan gitu selain dari produknya?
Ya, kalau dibanding dengan departemen lain ya sebenarnya sih tadi kembali lagi ya. Contoh lah beberapa departemen ada yang mereka itu sistemnya itu menggunakan mesin. Jadi saat pengerjaan sesuatu menggunakan mesin. Nah, mungkin mereka mesinnya dalam tanda kutip membeli gitu kan. Jadi mereka tidak terlibat di sistemnya. Sedangkan kita itu pekerjaannya kan hampir lebih banyak membuat mesin atau memanufaktur gitu kan. Jadi kita bisa lebih gampang mengambil ilmu orang lain, sedangkan departemen lain belum tentu mengambil ilmu kita gitu. Karena kalau misalnya kita kan hampir dari prapanen sampai pasca panen kita mesin gitu kan. Contoh kita bikin mesin penanam padi gitu kan, terus kita panen padi sampai ya kayak combine gitu kan, kita sampai bisa kita bisa manufacturing lah gitu. Sedangkan mungkin buat teman-teman departemen yang lain mereka nggak mikir mesinnya, tapi mereka mungkin lebih ke kebutuhan apa saja yang untuk syarat-syarat biar terpenuhi agar si padi tadi tuh misalnya optimal pertumbuhannya. Ya, berarti bisa dibilang kalau departemen lain tuh cuma pakai mesinnya aja untuk tujuan tertentu, kalau kita tuh bisa ngebedah mesinnya, terus kita ngambil ilmunya, terus bisa diterapkan yang lain gitu. Kita lebih luas lah sebenarnya ya cakupan. Oke nih Bang, bahas permesinan lagi nih. Terus juga kita tadi udah ngomong kalau kita memanufakturin terus menciptakan mesin, pasti kan ada tempatnya, yaitu di bengkel. Nah, menurut Abang nih, bengkel milik kita, bengkel milik TMB itu apa sih Bang, bengkel itu? Iya, bengkel yang kita punya itu lab Metanium itu ya lebih ke salah satu lab kering ya. Kan lab itu ada dua, ada lab kering, ada lab basah. Kita maksudnya kategori lab kering, di mana lab ini terdapat beberapa mesin dan alat kerja yang menunjang untuk proses kegiatan pendidikan di sini gitu kan. Karena di sini lebih ke pelayanan baik praktikum gitu kan, terus penelitian ataupun proyek-proyek yang biasanya baik dosen ataupun mahasiswa ikuti gitu ya. Berarti untuk dosen sama mahasiswa ini bisa bebas menggunakan bengkel ya Bang? Atau ada perlu izin atau gimana Bang? Kalau buat menggunakan bengkel? Ini memang diprioritaskan buat mahasiswa atau sivitas IPB lah ya gitu kan. Dengan sebut aman ya Bang? Oke nih Bang, berarti kalau berdasarkan barusan yang Abang bilang, dosen dan mahasiswa itu bebas menggunakan bengkel ini Bang untuk tujuannya memanfaatkan atau menciptakan sesuatu gitu Bang? Oh iya, tentu saja memang bengkel ini diprioritaskan buat dosen, mahasiswa, pokoknya sivitas akademika IPB lah ya gitu kan. Tentu saja ada peraturannya di mana sebelum menggunakan atau mau manufacturing itu harus punya surat izin. Untuk perizinannya sendiri gampang ya, tinggal izin ke departemen, untuk kegiatannya jelas, terus berapa lama waktunya, harusnya sih udah bisa pakai. Berarti mudah ya Bang ya perizinannya? Mudah sekali. Nah tadi kan udah banyak kegiatan juga yang bakal dilakukan di sini ya Bang ya. Mungkin bisa ceritain nggak Bang sejarahnya bengkel milik TMB ini udah terjadi apa aja, atau ada peristiwa apa aja, atau sejarah dimulainya atau digunakannya untuk apa gitu Bang? Ya, untuk sejarah bengkel sendiri, aduh ini harus nanya leluhur ini harusnya nih ya. Soalnya Abang juga pertama datang ke sini kuliah 2008, praktikum di sini 2009. Waktu dulu masih namanya perbengkelan, kalau sekarang teknik manufakturing ya. Ya, Teknologi manufakturing. manufakturing. Itu udah ada di sini. Tapi kalau sempet ngobrol-ngobrol sama dosen, dulu itu praktikumnya di bengkel di Wageningen, itu masih ada dekat Asrama Putra, dan pindah ke sini kalau tidak salah dari info yang saya dapat di angkatan 37 baru pindah ke sini.
Dan di sini pun juga dulu masuknya ke divisi mesin lab Alsintan ini. Cuma ada masukan dari beberapa dosen bahwa ini jatuhnya menjadi nama lab lapang siswa di Suparjo, di mana mencakup ada bengkel mesin, Alsintan, greenhouse, sama beberapa untuk pengolahan pangan dan energi. Ya. Oke nih Bang. Tadi kan udah dibilang juga ya kalau dosen mahasiswa tuh bebas menggunakan bengkel ini, juga kegiatannya udah banyak, sejarahnya juga udah lama banget di sini nih. Kalau boleh tahu tuh kegiatan apa aja sih Bang yang udah dilakukan di sini? Misalkan kayak project PKM Timnas kan banyak tuh Bang. Selain itu ada nggak sih Bang kegiatan yang mungkin di sini? Iya, umumnya sih lab dipakainya buat praktikum ya. Ya. Buat praktikum, buat proyek akhir penelitian gitu ya. Terus ya ada beberapa kadang dari luar juga ikut, misalnya ada memang karena di sini mungkin ada alatnya, di luar tidak ada, jadi minta bantuan juga dari departemen lain ataupun dari fakultas lain, bahkan dari universitas lain pun juga Ada ya Bang ya? ada, Oh. kadang ada di sini. Ya kalau perusahaan buat kerjasama juga kadang ada, tapi tentu saya kalau untuk kerjasama harus melalui dosen yang Ya. ini ya, harus yang lebih berwenang gitu. Tapi pernah nggak Bang dapat perusahaan yang besar ya, yang skalanya nasional gitu? Kalau selama saya di sini ya pernah kalau disebutkan perusahaannya ya pokoknya salah satu yang di sawit besar lah. Wah, sawit besar ya Bang ya. Pokoknya sawit ya Bang ya. Itu kuliah sawit karena guys. ya kita lebih fokusnya beberapa belakangan terakhir ini dosen-dosen lebih seneng ke sawit. Nggak tahu tuh di sawit ada apa, mungkin ada berliannya gitu. Ya. Abang udah jadi boleh tahu Abang jadi teknisi sejak kapan Bang? Dari pertama pindah sebenarnya sih sempat kerja keluar dulu ya. Iya. Dan di PB pun abang pertama kerja tuh nggak di TMB, di Sifas dulu tuh, di Sifas Center di LPPN. Ditarik ke sini oleh Prof Aris. Pertama megang praktikum itu angkatan 51. 51. Iya, kebetulan waktu itu ya 51. Pas 51 saya Bang ingat, soalnya ada putrinya dosen gitu. Jadi saya Ya. Dari angkat 51 nih Bang. Mungkin apa ada pengalaman suka atau ada pengalaman duka di Bang di lab ini Bang? Yang sejak Abang dari teknisi TMB dulu nih Bang. banyak mana ya? Kalau suka duka pasti ada. Iya. Cuma kalau dibilang banyak mana, banyakan suka lah. Banyak kan suka. Banyakan suka. Suka bohong. Banyakan suka, tetap banyakan suka. Iya. Dukanya, kalau sukanya ya banyak banget sukanya. Disebutin satu-satu juga kayaknya nggak akan kesebut ya. Salah satunya ya enaknya kita selalu interaksi dengan mahasiswa, tahu berbagai latar belakang mahasiswa, daerahnya di mana. Jadi waktu itu pernah abang ke Bali karena dulu pernah punya praktikan dari Bali atau adik dari Bali. Di sana dapat treatment yang lumayan lah gitu, minimal ajak makan, ajak nginep gitu, kayak tawarin ya banyak juga lah sukanya. Kadang ada yang bantuin beres-beres juga gitu kan. Nah, cuma kalau dukanya itu lebih ke ini sih, tanggung jawab anak-anaknya aja, mahasiswanya sendiri kadang bang pinjam ini, oke nanti beresin, udah itu tiba-tiba ngilang gitu kan. Iya. Ya udah nggak masalah, kita sih harus memang tanggung jawab saya untuk membereskan. Coba ini kan mahasiswa itu harus memperhatikan ketika masuk dalam kondisi bersih maka keluar harus bersih gitu kan. Itu sih yang harus gitu. Kalau praktikan yang usil itu masuk duka apa duka Bang? Suka apa duka Bang? Tergantung juga tuh ngusilinnya. Kalau ngusilin lagi jam-jam yang tidak urgent, lah itu lebih ke bercandaan, seru gitu kan. Yang paling kesel tuh kalau misalnya sedang melakukan kegiatan yang memang harus butuh konsentrasi dan keseriusan. Karena dalam kegiatan itu kan yang paling wajib mahasiswa perhatikan itu adalah ketika dosen, teknisi atau aspraf menjelaskan. Ya kan, kalau kita ada yang ngobrol nanti malah nggak fokus, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan ketika saat melakukan kegiatan praktikum,
jangan sampai bercanda gitu kan. Pas karena di sini kan banyak, kalau di bengkel tuh banyak peralatan yang ya resikonya agak tinggi gitu ya. Membutuhkan Baik, konsentrasi ya bang. iya kayak gerinda, lasan gitu kan. Terus ketika kita main-main, oh mampus nih, gitu kan. Iya. Bercanda-bercanda itu beresiko juga gitu kan. Iya. Jadi tetap mengutamakan keselamatan. Oke bang, tadi kan kegiatan banyak, terus sejarah juga ada, terus slogan kita dari sisi produk juga. Kalau buat karya yang diciptakan mahasiswa itu apa aja bang yang udah ada sampai saat ini bang? Kalau dari mahasiswa dulu. Oh banyak ya, banyak banget kalau itu ya. Baik dari hasil penelitian, hasil project Ransin, ataupun project PKM, ataupun kerjasama gitu ya. Itu udah banyak banget. Meskipun kategorinya bisa dinyatakan berhasil, ataupun misalnya asal jadi gitu. Dan bahkan mungkin yang nggak jadi Yang juga nggak jadi juga ada. kan. Ada beberapa kendala setiap kelompok dalam pengerjaan. Yang jelas hasil-hasilnya biasanya nanti dikumpulkan di ruang galeri, di mana hasil-hasil yang bagus-bagus itu bakalan bisa dipamerkan ketika nanti TMB ada seminar atau ada pameran-pameran gitu kan. Nah untuk yang terakhir yang bisa dikatakan bagus mungkin masih ke itu ya, pas hasil terakhir PKM tuh yang info terakhir kan kita dapat emas ya. Iya, yang emas. Itu untuk alat panen kelapa ya. Ya itu Kospik kalau Kospik. Ya itu. Untuk dosen sendiri banyak loh kalau dosen, tapi tetap balik lagi ke sawit. Sekarang juga ada Bapak Dr. Sam Herodian yang lagi fokus ke panen sawit. Ada Pak Dr. Desrial yang lebih ke alat transportasi panen sawit. Tapi yang lain juga banyak. Ini kan yang saya tahu yang di sini aja ya. Mungkin di lab lain gitu kan, di energi, di pangan atau di tempat lain gitu mungkin banyak juga, tapi yang nggak saya ketahui jadi nggak bisa saya sebut, mohon maaf ya. Tapi kalau proyek-proyek itu sering ngajak teknisi buat gabung untuk membantu gitu nggak bang? Sering, malahan biasanya memang menawarkan. Cuma dari teknisi sendiri biasanya diberikan kewenangan apakah mau ikut atau tidak. Karena kan kita harus proyek itu biasanya udah jelas lah ada duitnya dong gitu kan. Cuma kita juga harus balik lagi. Tupoksi utama melayani mahasiswa praktikum jadi nggak bisa gitu. Takutnya kan proyek sama pas pas pelayanan mahasiswa, entah itu praktikum ataupun penelitian, kalau berbarengan kita harus tahu mana yang prioritas kayak gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa dua-duanya jalan lah, itu lebih bagus. Kalau misalkan dari penjelasan tadi, kewenangan dari teknisi atau dosen terhadap proyek mahasiswa itu sejauh apa bang? Kewenangannya? Iya, kewenangannya sejauh, misalkan kayak dari proses manufakturnya ini kan mungkin baru setengah jadi atau mungkin bahkan belum jadi apa-apa tapi udah panggil teknisi atau dosen buat ngerjain itu boleh nggak sih bang kayak gitu? Oh boleh. Jadi dari mahasiswa sendiri atau dari dosen sendiri biasanya nggak mewajibkan mahasiswa untuk mengerjakan langsung. Karena yang paling penting itu adalah mahasiswa tahu bahwa yang dikerjakannya itu adalah hasil idenya sendiri. Tentu saja ketika meminta jasa dari teknisi ataupun misalnya dari tukang, mahasiswanya tersebut harus ada saat manufacturing. Harus ngawasin langsung ya bang? Betul, biar tahu. Dan memang peraturannya seperti itu. Ketika mahasiswanya nggak ada, bahkan hanya untuk beli makan pun kegiatan harus di stop, tidak boleh dilanjutkan. Karena kita nggak tahu apakah pas pengerjaan itu benar atau salah gitu kan. Nanti mahasiswanya bisa komplain gitu ya, bukan kita yang ngerjain, kenapa ditinggal gitu kan. Nah, jadi memang harus ada. Dan balik lagi nggak wajib mengerjakan. Meskipun bagusnya kalian coba terlibat sebanyak-banyaknya di kegiatan kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah, bang kemampuan kita memang belum ada nih atau kurang nih untuk ini, jadi harus minta jasa dari tukang atau dari ahli, ya gak masalah. Tapi sebanyak-banyaknya, entah itu bagian motongnya, apanya gitu, harus ada nih. Pengukurannya, motongnya, ya minimal inilah
waktu pengerjaan ada, biar kita tahu nanti oh ini susahnya itu di bagian mana, Iya, Bang. mudahnya bagian mana. Oke nih Bang, mungkin kan kita tadi udah membahas tentang apa ya, project dari dosen, terus karya dari mahasiswa juga. Nah, kalau buat terusis alat pertaniannya nih Bang, ada apa aja sih Bang buat alat pertanian yang kita punya saat ini? Kalau di bengkel sendiri untuk alat pertanian khusus memang nggak ada, karena di bengkel lebih banyak ke manufakturnya, manufaktur untuk alat-alat pertanian. Tapi kalau di lab Alsintan sendiri itu udah banyak ya. Contoh untuk pengolahan lahan aja kita punya traktor roda 4 ada 3, mungkin sama yang sudah jadi artefak ada 2 lah yang udah Artefak, jadi ya. artefak ya gitu kan. Kalau traktor roda 2-nya sendiri ada 3 lah, ada 3. Belum juga itu sama kultivator dan yang lainnya mungkin ada kayak transplanter baik roda 2 roda 4 kita punya, ditambah combine harvester juga kita ada gitu kan. Ya kalau slicer juga adalah buat bersihin rumput secara Kalau untuk alat-alat tadi itu Bang, itu bisa dipinjam sama Civitas IPB atau dari luar nggak sih Bang? bisa, Bisa. tapi biasanya teknisinya tidak dilepas, harus dari kita gitu, operatornya gitu. Oh iya. Jadi ketika misalnya dari luar nih ada misalnya yang punya lahan minta diolahkan gitu kan, lahannya saya minta dibajak, itu boleh saja dengan catatan persyaratannya sudah memenuhi dan operatornya biasanya dari kita, Dari TMB ya Bang ya. dari DTMB, karena yang sudah biasa. Oke nih Bang, mungkin bisa nggak sih Bang kasih saran, kasih tips and trick nih buat teman-teman calon mahasiswa baru angkatan 61 dari jalur yang lain mungkin buat milih TMB itu Bang. Oh biar mereka lebih Iya, biar gue tertarik buat Lebih- join TMB gitu Bang. gimana ya? Kalau untuk daya tarik itu sebenarnya sih balik lagi ke minat Masing-masing masing-masing ya. Meskipun kita coba promosi susah juga kalau misalnya udah minat. Tapi yang jelas ketika teman-teman nih adik kelas yang berikutnya mau masuk ke TMB, ya mungkin kata istilah tersesat di jalan yang benar itu ya mungkin di sini. Benar adanya ya di sini Iya, ya Bang ya. mungkin gitu ya. Iya. Karena saya merasakan ketika waktu kuliah dulu namanya kan teknik pertanian gitu kan. Waktu ditanya siapa yang ngerasa salah jurusan, itu saya angkat tangan. Iya, saya angkat tangan sama almarhum Pak Swastawa waktu itu. Angkat tangan. Kenapa? Karena saya nyangkanya di sini teknik pertanian adalah tekniknya bertani. Misalnya cuma bedanya kayak AGH gitu kan, Iya. kayak agronomi gitu. Saya mikirnya ke situ. Cuma ternyata di sini lebih ke mekanisasinya gitu kan, baik pasca prapanen dan pasca panen. Jadi lebih luas saja gitu. Selanjutnya ini ada 5 pertanyaan terakhir nih Bang. banyak. Mitos atau fakta? Waduh, Oke, jadi yang pertama nih Bang, anak TMB bawa mesin, mitos atau fakta Bang? bau mesin Iya. fakta. Kenapa tuh Bang? Karena anak TMB itu di semester 3 itu sudah pasti ketemu dengan praktikum teknologi manufacturing, dan di situ kita benar-benar mesin. Ya mungkin orang kalau yang sering bergaul dengan orang-orang yang suka ngelas yang begitu pasti berasa bau-bau mesin gitu. Tapi itu bau yang dalam artian bagus. Ya. Oke, yang kedua nih Bang, TMB support mahasiswanya untuk organisasi dan prestasi, fakta atau mitos? TMB Support mahasiswanya untuk berorganisasi dan juga berprestasi. ya fakta. Fakta. Sekarang kalau ngelihat sejauh ini hampir setiap kegiatan organisasi tidak ada yang benar-benar dilarang gitu. Kalaupun dirasa tidak penting pun ditanya dulu alasannya. Ya salah satunya kayak ketika kemarin kita di sini terkendala traktor lagi bermasalah, sedangkan tradisi dari Himat sendiri kan Ya, harus ada wisudaannya. ya. Kita cari solusi segimana caranya biar mahasiswa ini yang lulus Tetap bisa diarak tetap bisa diarak, Ya. biar merasakan kebanggaan bahwa kita udah melewati Iya.
lulus dari TMB ya Bang. Iya gitu maksudnya. Oke nih Bang. Yang ketiga, mesin di TMB semuanya berkaitan dengan pertanian, mitos atau fakta? Mesin ditembak. Ya. Secara umum iya betul itu fakta. Cuma kita nggak mesti ke sana. Tapi kalau misalnya jawabannya hanya mitos dan fakta itu fakta. Itu fakta. Iya, karena kita lebih ke produk Ya, pertanian. balik lagi ke produk ya Bang ya. Terus yang keempat, TMB cuma belajar mesin, mitos atau fakta? Enggak, itu mitos. Mitos. Iya. Sudah jelas kita ada banyak ya di sini. Kita belajar nggak cuma mesin, kita belajar tentang bioinformatika, kita belajar biosistemnya, kita belajar energinya gitu kan. Nggak fokus di Mesin doang ya. Nggak fokus tuh. Oke. Terus yang terakhir nih Bang, ketika daftar TMB nih di jalur SNBT atau SNBP namanya teknik pertanian dan biosistem, tapi nyatanya teknik mesin dan biosistem, bukan teknik pertanian dan biosistem. Itu mitos atau fakta Bang? Itu fakta. Fakta. Kita memang kita tuh dulu pengen coba masuk ke teknik mesin gitu kan ya, cuma memang teknik mesin dan biosistem ini tidak ada daftarnya di Dikti, adanya teknik mesin murni ya Bang? Iya, adanya teknik mesin murni. Jadi kita itu lebih ke teknik pertanian dan biosistem. Dan teknik pertanian ini kita akreditasinya A, bahkan dari Jabi yang standar Jepang standar luar negeri ya Bang ya. Oke. Mungkin buat penutupan nih Bang, bisa kasih pesan buat sivitas TMB yang ada saat ini biar lebih semangat belajarnya atau semangat sedang mengerjakan kegiatan yang mungkin abang-abang skripsian atau abang-abang yang lagi semester 6 yang mau capstone, atau buat teman-teman semester 4 yang lagi struggle buat menyesuaikan diri ke akademik nih Bang. Apakah ada pesan gitu? Ada, harusnya jelas ada masukan lah ya untuk beberapa angkatan ini ya, termasuk yang mungkin yang mau masuk ke TMB. Berarti angkatan berapa? 60 ya? 61 Bang. 60. Kalau ke TMB 60, kalau ke IPB 61 Bang. Kalau yang IPB saya skip dulu itu. Kejauhan ya Bang. Ya, 60 yang itu. 60 nih yang udah jelas terlanjur masuk ke sini gitu kan. Yang sudah terlanjur masuk ke sini itu lebih baik persiapkan diri untuk lebih ke panas-panasan gitu kan. Karena kita tuh banyak praktikum di lab lapang gitu kan. Tapi seru, tenang aja, kita seru. Mana ada praktikum yang bisa asik banget. Asik banget ya, di pertengahan minum cendol gitu kan. Terus kalau lapar bisa beli makan. Dia bisa beli makan gitu kan. Mungkin ya seketat yang di lab basah yang nggak boleh bawa makanan, nggak boleh banyak salmonella atau apa gitu. Kita nggak ada. Kita nggak hygiene tapi sehat ya Bang. Itu untuk yang semester 60 ya. Nah kalau yang udah di semester 4 itu ya lebih rajin aja. Karena siap. Tugas itu kuliah lagi banyak-banyaknya itu di semester 4 itu paling banyak, dan materinya juga lumayan susah-susah gitu kan. Kalau yang 6 karena udah fight dapat ini ya dosen pembimbing kan, kemarin kan baru tempur dosen pembimbing, jadi jangan sampai nanti ketika penelitian kalian males. Kalian harus ingat bahwa yang milih dosen itu kalian. Bahkan harus ingat ketika kita harus ikut-ikutan milih dosen, tapi ketika kita bimbingan malah dicari dosen kita nggak ada gitu. Malah cabut-cabutan. Iya Bang ya. Itu yang hati-hati itu untuk semester 6 yang bakalan masuk ke masa penelitian. Nah, untuk yang penelitian sendiri ya semoga lebih rajin untuk cari data gitu ya. Karena rugi kalau misalnya kalian terlalu lama di sini juga gitu kan. Meskipun ya di IPB ada yang bilang, atau di TMB mungkin ya, ada yang bilang masuknya gampang, keluarnya susah gitu. Tapi enggak kok, selama kalian rajin, harus rajin karena harus dapat data biar syarat penelitiannya terpenuhi, bisa layak sidang dan dinyatakan lulus. Oke guys, terima kasih ya Bang udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Tentunya teman-teman
tetap semangat terus menjalani kehidupan di TMB ini. Jangan nyerah, tetap teruskan yang udah kita jalankan selama ini. Keep spirit guys. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari gua Abram tim 59 undur diri. Terima kasih.